lajur, sudah masuk desa Padahurip dan selanjutnya ke sana, saya perkirakan 1 M. 1 M. Asal Jambe, Subang masih banyak Pak jalan seperti itu. Yang terisolir dusun. Saya rasa ada. Saya tidak memungkiri seperti di Cimenga ada Cawitali. Di Kutawaringin Pak. Kutawaringin ada Bukan. Terus di Subang ada Cirahayu, ya, Bojong, walaupun sekarang sudah terakses dengan jembatan yang menghubungkan Kabupaten Ciamis dan Kuningan. Rencana jadi prioritas nggak Pak? Prioritas semua. Prioritas tahun? Saya ingin 2022 selesai Kuningan terbangun dari pinggiran. Ya. Pak, kita sedikit himbauan banyak penyerbuan pelayanan rumah sakit. Himbauannya Bapak ke Saya rasa kepada segenap para nakes dimanapun anda bertugas, baik di Rumah Sakit 45, di Puskes, RSUD Linggarjati, dan juga tempat-tempat pelayanan kesehatan, termasuk di pustu-pustu, tolong berikan pelayanan yang maksimal. Apapun bentuk pelayanan, pertama tidak ada yang menolak. Soal pungli gimana Pak? Saya rasa kalau pungli-pungli, kalau ada laporkan ke saya tidak lanjut. Saya tidak berharap yang namanya pelayanan kesehatan itu urusannya kemanusiaan. Jadi tidak lagi ada faktor-faktor yang merugikan, apalagi pungli. Bentuk sanksinya kira-kira apa Pak? Pokoknya saya akan terapkan sanksi sesuai dengan aturan sampai kepada pemecatan. Saya berjanji.
salut Pak, aduh. Halo. Betul Pak. Ini Pak yang salut Pak ini Pak. Nah. Luar biasa Pak Arif. Aduh. Awas Pak. Ayo Pak. Bapak. Ibu wawancara sakediknya. Oh, Ibu warga mana, Bu? Warga RT 06. Oh, 06. Ibu dengan bantuan ini gimana, Bu? Perasaannya, Bu? Perasaannya alhamdulillah lega. Senang ya, Bu? Senang. Ibu sekarang mau kemana? Pulang? Mau pulang. Oh, Ibu dengan Ibu siapa, Bu, namanya? Bu Amah. Ibu Amah, satu lagi? Nani. Bu Nani. Ibu? Ibu Hami. Itu nggak berat, Bu? Enggak. Nggak dibantuin? Makasih, Bu. Lanjut, Bu. Yo, lanjut, Bu. Sama-sama ya, Pak. Yo, sama-sama. Yo, enggak. Ibu boleh wawancara dikit, Bu? Oh, enggak. Panglima TNI dari Kodam 3 Siliwangi, termasuk dari Korem 0613 Gunung Jati, dan kebijakan Dandim atas terselenggaranya PMRD di Kuningan, tepatnya di Desa Jamberama, di mana tadi seperti yang kita ketahui kan medannya cukup sulit. Tanpa kerja keras, tanpa semangat, persatuan dan kesatuan sulit terlaksana. Pak, masih di jalan itu kan gitu. Kan itu mau tembus ke Pada Urip ya? Ya. Dusun apa tuh? Dusun Kajur. Kajur. Itu butuh anggaran berapa? Saya rasa
Diperkirakan aja Pak. Mudah-mudahan ke depan saya akan kebijakan khusus ya untuk daerah-daerah tertentu agar kebijakan itu bisa dilaksanakan dengan program sakelola. Sakelola Pak. Ya, jadi kita anggaran. Betonisasi lagi atau? Oh iya, yang paling mudah itu kan betonisasi, Ya. rabat beton. Karena konturnya juga Karena hanya 3 komponen, pasir, semen, batu, dan tentu saja komponen yang lainnya tenaga. Nah, faktor tenaga itulah kalau yang mengerjakannya orang setempat, semangatnya ada, ya. Lalu ya serapan anggarannya bisa full kepada material. bisa diperkirakan total? Saya yakin kalau untuk daripada Hurip, dari tadi Suryan, dusun Suryan itu salah Jamerama, ke Tajur pada Hurip ke dusun ke dusun Tajur, sudah masuk desa pada Hurip dan selanjutnya ke sana, saya perkirakan 1 M. 1 M. Itu berapa jarak sih Pak? Itu kurang lebih dekat paling itu 1 kilometer. Kalau tadi kan 1,7. Rencana 2022 atau? 2000 ya saya berharap di perubahan. Pak, kemudian melihat jalan-jalan ini kan konturnya kurang stabil gitu ya Pak. Ya itulah, makanya hanya dengan pola betonisasi itu bisa teratasi. Selebihnya kan barangkali ada yang memerlukan di bawahnya penguatan dengan TPT, tonjong dan lain sebagainya. Itu yang jauh lebih mengena. Di daerah Salajambe, Subang masih banyak Pak jalan seperti itu yang terisolir dusun. Saya rasa ada. Saya tidak memungkiri seperti di Cimenga ada Cawitali, ya. Terus di Kutawaringin Pak. Kutawaringin ada Pugag. Lentagog. Terus di Subang ada Cirahayu, ya. Bojong, walaupun sekarang sudah terakses dengan jembatan yang menghubungkan Kabupaten Ciamis dan Kuningan. Rencana jadi prioritas nggak Pak? Prioritas semua. Prioritas tahun? Saya ingin 2022 selesai Kuningan terbangun dari pinggiran. Pak, kemudian ini Berbasis sudah desa. pembebas apa? Pelebarannya Pak. Apanya? Pelebaran jalan nasional Subang Cilebak itu Pak. Subang ke Cilebak. Pelebaran yang Mandapajaya sudah. Oh, yang Mandapajaya mah sudah pelebaran, ruas jalannya sudah terlebarkan, pembangunannya sedang dimulai, bahkan sudah ada yang selesai. Tinggal bagaimana ke depan pengembangan. Ya, pengembangannya itu termasuk program pelebaran. Artinya bis bisa masuk juga Pak untuk wisata. Untuk bus nanti dulu lah. Masih lama bus. Dengan medan yang seperti ini paling tidak mobil-mobil kecil lancar. Pak, terlepas itu Pak, untuk kenaikan COVID gimana Pak? Kenaikan COVID malam saya sudah merapatkannya bahwa kami akan tetap memperlakukan PPKM dengan catatan pengawasan ketat. Kemudian untuk jam operasional Pak? Ya sama, pengawasannya dengan pengawasan ketat ini termasuk kami akan mengatur secara ketat ya untuk supaya masyarakat patuh lah. Itu berlaku juga di pondok pesantren Pak? Semua Pak. Terbitnya nggak Pak? Hah? Terbitnya nggak Pak? Nanti mungkin sore atau besok kita berlakukan. Zonanya Nggak ada zona, semua berlaku di Kuningan. nggak ada ini ya? Ya kecuali yang zona-zona tertentu yang merah itu lockdown. Nah, kemudian Pak, selain itu Pak, mengenai Waduk Kuningan Pak, ada 14 bidang yang Sudah selesai 13 bidang, alhamdulillah semalam sudah beres, rest. tengah timbul juga Pak. Ya sudah, semuanya sudah memahami ya dengan beberapa timbal balik dari kami dari pemerintah daerah yang semuanya bermuara untuk kesejahteraan. Kemudian untuk aset negara juga Pak, maksudnya nama desa Kaungsari tetap ada Pak. Tetap Desa Kawungsari. Saya menghormati tuntutan dari masyarakat Desa Kawungsari yang mereka bersedia. Saya berterima kasih mereka bersedia mau mengorbankan tanah kelahirannya, tempat kelahirannya, Lemak Cainya bukan tenggelamkan, mau dialiri. Artinya mereka kan rela harus berpindah dengan satu ketentuan. Pertama, masih ingin menjadi satu entitas desa, masih menjadi komunitas desa, dan itu kita hargai. Ya, mesti Tanpa administrasi kecil aja. Pak, kemudian Atas untuk aja. mengenai sektor ekonomi bagi masyarakat. Ya itu yang harus dipikirkan pasca dari ini semua. Tentu kita berkewajiban untuk membangun perekonomian masyarakatnya. Alhamdulillah sekarang dengan di Kementerian Kehutanan ada program atas kebijakan Bapak Presiden penghutanan sosial. Nah itu juga salah satu program yang akan kami penghutanan sosial. Perhutanan sosial, ya perhutanan sosial. Artinya ini kan ada sebuah peluang untuk
lahan-lahan kehutanan bisa dijadikan lahan-lahan produktif kerjasama oleh masyarakat dengan kehutanan. Masyarakat bisa mengelola hutan. Oh boleh. Satu lagi. Untuk perairan itu gimana sih Pak? Kapan diresmikan Pak? Waduk ini. Tanggal 21 sama Pak Presiden. Jadi 21 ya Pak? Jadi saya, Presiden Pak. Presiden. Pak Presiden. Jadi, saya terima kasih Presiden Kuningan itu beberapa kali. Berarti Waduk Kuningan ini memang terbesar di Jawa Barat Pak? Atau Ya, saya kurang tahu itu. Yang penting makan fungsi. Pas sedikit imbauan banyak pengaduan pelayanan rumah sakit Fatima Pak. Imbauannya Bapak ke Saya rasa kepada segenap para nakes dimanapun anda bertugas, baik di Rumah Sakit 45, di Puskes, RSUD Linggarjati, dan juga tempat-tempat pelayanan kesehatan, termasuk di pustu-pustu, tolong berikan pelayanan yang maksimal. Apapun bentuk pelayanan, pertama tidak ada yang menolak. soal pungli gimana Pak? Saya rasa kalau pungli-pungli, kalau ada laporkan ke saya tidak lanjut. Saya tidak berharap yang namanya pelayanan kesehatan itu urusannya kemanusiaan. Jadi tidak lagi ada faktor-faktor yang merugikan, apalagi pungli. Apa bentuk sanksinya kira-kira apa Pak? Pokoknya saya akan terapkan sanksi sesuai dengan aturan sampai kepada pemecatan. Saya berjanji. itu untuk pelayanan kesehatan juga Pak? Semua, terutama kesehatan. Apalagi kesehatan, ini masalahnya urusan kemanusiaan. Tidak ada tawar-menawar. Terima kasih Pak. Kamunya Pak? Dan kayaknya, oke?